Susanti dengan NPM 1901011098 dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas F. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi fikih munakahat, yaitu materi ke-9 Walimatul Urs. Walimatul Urs adalah pertemuan yang diselenggarakan dalam sebuah pesta pernikahan dalam rangka tasyukuran atau mensyukuri nikmat atas pertemuan seorang anak Adam dalam sebuah ikatan yang syah menurut agama. Walimatul Urs juga adalah satu resepsi yang dimana resepsi tersebut menyembelih kambing, kerbau, dan sapi. Resepsi pernikahan tersebut harus secara islami, tidak boleh membuka auratnya. Adapun 5 syarat resepsi pernikahan. Yang pertama yaitu semua harus menutup aurat. Yang kedua, harus saling menjaga pandangan. Yang ketiga, yang dibicarakan hal yang baik atau benar. Yang keempat, tempatnya mulia atau terhormat. Dan yang kelima, tidak boleh berdekatan. Materi selanjutnya yaitu materi ke-10, hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam berkeluarga. 1. Memberikan mas kawin atau mahar. Kewajiban seorang suami kepada istrinya yaitu memberikan mas kawin atau mahar. Hal tersebut adalah salah satu syarat Islam yang memperhatikan dan menghargai kedudukan perempuan dengan memberikannya hak. Yang kedua, memberikan biaya hidup. Seorang suami juga wajib memberikan nafkah kepada istrinya, baik nafkah lahir batin seperti uang belanja pakaian dan makanan maupun nafkah batin. Yang ketiga yaitu berlaku lembut dan sabar. Seorang suami harus berlaku lemah lembut pada istrinya. Bila ada pelayanan dari istri yang kurang menyenangkan di hati suami, suami juga harus bersikap sabar dan menghadapi istri bila sedang marah. Yang keempat yaitu menggauli istri dengan baik. Kewajiban suami berikutnya adalah menggauli istri dengan baik dan memperlakukannya dengan wajar. Yang kelima yaitu menyediakan tempat tinggal. Suami juga berkewajiban menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri dan anak-anaknya. Yang keenam yaitu kepala rumah tangga. Dalam rumah tangga, suami berkedudukan sebagai kepala keluarga, memecahkan masalah yang dihadapi keluarganya. Yang ketujuh yaitu membimbing akhlak istri. Suami juga harus dan berkewajiban membimbing akhlak istri jika istri melanggar etika, segera diberikan nasihat dan dengan cara yang baik. Yang kedelapan yaitu tidak berlaku kasar dan menjelek-jelekan istri. Suami tidak boleh ringan tangan hingga memicu kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Yang selanjutnya yaitu materi 11, hak dan kewajiban istri terhadap suami dan keluarga. Seorang istri untuk menyempurnakan cinta yang ada yaitu adalah berusaha patuh kepada suami dan setiap saat melayani suami dan menyenangkan suami. Kemudian kewajiban istri terhadap suami yaitu menjaga harta, rumah, dan kehormatan suami, mencari kerelaan dan menghindari kemarahan suami. Materi ke-12 yaitu nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bersama. Nafkah tersebut yaitu mencakup makan, pakaian, dan tempat tinggal. Jika suami tidak memberikan makan, maka pilihannya ada 2, yaitu diambil dengan paksa dan dari harta suami diberikan kepada istri atau cerai dengan istri agar istri mencari nafkah sendiri. Bayarnya yang dipaksa yaitu 2 mut atau 2 genggam beras untuk makan saja dan pakaian secukupnya. Materi ke-13 yaitu kedudukan harta dalam pernikahan. Berpindahnya harta kepada orang tua kepada anak adalah ada 3 cara. Berpindahnya harta orang tua kepada anak jika orang tua masih hidup lalu diberikan kepada anak tersebut disebut hibah. Hibah itu harus adil. Haram hukumnya orang tua tidak adil dalam pembagian hibah. Jika harta orang tua pindah kepada anak setelah orang tua meninggal disebut waris. Dalam waris diperbolehkan membagi sama antara kakak laki-laki dan adik perempuan dengan catatan damai, tetapi yang memulai harus dari kakak laki-laki. Materi ke-14 yaitu hukum menikahi wanita yang pernah berzina. Yang tidak diperkenankan adalah
menikahi dengan pezina yang tidak pernah bertaubat dengan zinanya. Tetapi jika seorang perempuan menyesal dengan perbuatannya dan dia bertobat, maka boleh untuk dinikahi dengan catatan si suami harus menutup aib istri tersebut. Materi yang terakhir yaitu materi 15, perjanjian pernikahan. Di dalam pernikahan jika ada sebuah janji, maka harus dipatuhi janji tersebut. Seorang istri berhak untuk menuntut cerai karena berat kepada ibunya, bahkan syarat-syarat yang lain sah-sah saja. Maka tidak boleh melanggar perjanjian dalam pernikahan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.